Oke, jumpa lagi bersama saya Yusuf Hidayati Mulyono dengan NIM 2409334708110. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang integral fungsi rasional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video pembahasannya. Oke, integral fungsi rasional. Nah, jadi integral fungsi rasional merupakan proses mencari antiturunan atau fungsi integral dari suatu fungsi rasional, yaitu fungsi yang dinyatakan sebagai rasio dua polinomial. Teknik dalam mengerjakan integral fungsi rasional dapat menggunakan dekomposisi pecahan parsial untuk menyederhanakan fungsi sebelum mencari antiturunannya. Nah, kemudian untuk syaratnya, yang pertama merupakan fungsi pecahan dengan derajat pembilang harus lebih kecil daripada derajat penyebut. Jadi pembilang harus lebih kecil daripada derajat penyebut. Nah, jika derajat pembilang masih lebih besar atau sama dengan derajat penyebut, maka harus dilakukan pembagian polinomial. Hasilnya AX diintegralkan seperti biasa, sedangkan sisanya SX diintegralkan dengan metode fungsi pecah aljabar. Kemudian cara yang kedua, fungsi pecahan tersebut dapat dipecah menjadi penyebut-penyebut yang sekurang-kurangnya mengandung satu faktor linear. Nah, contoh dari pembagian polinom itu seperti ini. Misal kita punya X pangkat 3 min X per X plus 1. Nah, ini kan pembilangnya, pangkat pembilang, derajat pembilang itu lebih besar daripada derajat penyebut. Nah, ini kan 3, penyebutnya 1, jadi pembilangnya lebih besar. Nah, ini kan harus dilakukan pembagian polinom. Nah, pembagiannya itu seperti ini. Ini X pangkat 3 min X, ini X plus 1. Nah, X dikali berapa yang hasilnya X pangkat 3, itu kan dikali X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 dikali X ini kan pangkatnya 1, berarti X pangkat 3. Nah, kemudian X pangkat 2 dikali 1 berarti tambah X pangkat 2. Ini dikurangi, ini habis, berarti sisa X pangkat 2 min X. Nah, ini dikali berapa yang hasilnya X pangkat 2, itu kan dikali X kan, X dikali X kuadrat. Nah, kemudian X dikali 1 jadi plus X. Nah, dikurangi, ini habis, sisa min X. Sorry, yang ini plus X ya, karena kan X dikali 1 jadi plus X. Nah, jadi min X min X jadi min 2X min 2X. Nah, ini sisa, nah ini sebagai AX. Nah, jadi menulisnya X pangkat 2 plus X min 2X, sisanya ditaruh atas, per X plus 1. Nah, ini sebagai SX. Nah, kemudian SX ini diintegralkan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung bahas di contoh soal. Nah, tadi kan syarat kedua harus bisa dipecah. Cara memecahnya sebagai berikut di rumus-rumus ini. Nah, misal kita langsung ke permisalan aja ya biar gampang. Nah, misal kita punya X plus 1, kemudian X min 1. Nah, pemecahannya itu seperti ini, yang sini X plus 1 ditambah X min 1. Nah, ini kita misalkan A, ini B. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita misal punya faktor yang sama, mana? Nah, misal kita punya faktor yang sama kan, misal
X plus 1 X plus 1 dan X min 2 misalnya. Nah, perhatikan, per X plus 1 ditambah per X plus 1 ditambah per X min 2. Ini A, ini B, ini C. Nah, cara seperti ini misalnya. Ini kan kita pakainya kayak yang pertama ini. Nah, ini kan yang pertama masih ditulis seperti ini. Nah, ini salah karena kan dia ada faktor yang sama. Ini tidak boleh ditulis seperti ini. Caranya yang sama ini kita tulis saja seperti ini. Ini menjadi X plus 1 kita kuadratkan. Nah, kemudian X min 2. Nah, kemudian pemecahannya menjadi per X plus 1 pangkat 2 ditambah per X plus 1. Nah, kemudian pangkatnya dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1 41 ditambah per X min 2. Nah, ini kita tulis A, B, C. Nah, ini seperti cara yang kedua ini kalau faktornya sama seperti itu. Oke, kita bahas contoh soal yang pertama. Nah, tadi kan disebut bahwa pangkat dari pembilang itu tidak boleh lebih besar dari penyebut. Nah, kalau lebih besar ini maka harus dilakukan pembagian. Nah, pembagiannya pembagian polinom. Jadi X pangkat 3 plus X bagi X min 1. Nah, ini kan bisa dikali X pangkat 2. X pangkat 2 dikali X pangkat 3. X pangkat 2 dikali min 1 min X pangkat 2. Kurangi, ini habis, sisa X min 2 plus X. Ini negatif ketemu negatif, min ketemu min jadi positif ya, positif. Nah, kemudian berarti dikali X dikali X ya, dikali X dikali X pangkat 2, kemudian X dikali min 1 min X, dikurangi, ini habis, X min X, jadikan ini jadi plus, jadi X ditambah X 2X. Nah, ini sisa. Nah, ini adalah HX ya. Nah, jadi nulisnya HX ditulis terlebih dahulu, X pangkat 2 integral X pangkat 2 ditambah X, kemudian ditambah sisanya ditaruh atas 2X per pembaginya X min 1. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita pecah integralnya. Jadi integral X kuadrat dx ditambah integral X dx ditambah integral 2 dx ditambah integral 2 per X min 1 dx. Nah, kita pecah integralnya. Nah, kemudian kita kerjakan integralnya. Nah, ini kan berarti pangkatnya ditambah 1, kemudian pangkatnya juga jadi penyebut. Jadi X pangkat 3 per 3, X pangkat 2 per 2, kemudian 2X, kemudian ditambah 2 ln mutlak X minus 1 ditambah C. Seperti itu. Ini hasil akhirnya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, kalau untuk soal ini tidak bisa dikerjakan dengan pembagian seperti tadi, karena kan ini pembilangnya pangkatnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, maka kita gunakan pecahan parsial yang AB tadi. Nah, pecahan parsial tadi pertama adalah kita memfaktorkan penyebutnya. Nah, ini kan berarti faktornya x jadi faktornya ini min 3 plus 1 x kali x kuadrat, x sama ini x, ini sama ini min 2x, ini sama ini min 3 ya. Jadi faktornya adalah x min 3 sama x plus 1. Oke, setelah difaktorkan kita pecah. Nah, jadi x min 3 plus x plus 1. Nah, ini kita misalkan A, ini kita misalkan B. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya untuk mencari nilai A dan B. Nah, kalau kita samakan penyebutnya, berarti A ini dikali x plus 1, B dikali x min 3. Nah, karena ini dan ini sama, bisa kita coret. Nah, jadi tinggal 5x min 3 sama dengan A dikali x plus 1 ditambah B dikali x min 3. Nah, untuk mencari nilai A dan B nya, kita bisa substitusikan faktornya ini. Nah, ini kan berarti x sama dengan min 1, terus yang ini x sama dengan 3. Nah, kita substitusikan x sama dengan 3. Nah, 5 dikali 3 min 3 sama dengan A dikali 3 plus 1 ditambah B dikali 3 min 3. Nah, 5 kali 3 kan 15, 15 min 3 12. Kemudian 3 plus 1 4, berarti ini 4A, ini 0, berarti 12 min 4A. 12 min 4A, berarti A nya itu adalah 12 dibagi 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, kemudian kita substitusikan x sama dengan min 1. Nah, berarti 5 dikali min 1 min 3 sama dengan A dikali min 1 plus 1 ditambah B dikali min 1 plus 3. Nah, 5 dikali min 1 itu kan min 5, min 5 dan min 3 jadi min 8. Ini habis 0, min 1 ditambah min 3 min 4 jadi min 4B. Jadi min 8 sama dengan min 4B, jadi B sama dengan 2. Nah, kemudian kita substitusikan nilai A dan B nya. A tadi kita dapat 3, B tadi kita dapat 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai AB nya seperti ini, maka ini bisa kita kerjakan dengan integral. Jadi integral dari 3 per x min 3 ditambah 2 per x plus 1. Nah, ini 3 dan 2 nya kita keluarkan dari integral. Jadi 3 integral 1 per x min 3 dx tambah 2 integral 1 per x plus 1 dx. Nah, ini bisa kita kerjakan langsung menjadi 3 ln mutlak x min 3 ditambah 2 ln mutlak x plus 1 ditambah c. Nah, ini hasil akhirnya.